Selamat datang di lapak YouTube kelompok 3. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah kami, Ibu Valia, SPD MPD, dan teman-teman semua yang sedang menonton video ini. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Di video kali ini, kelompok kami akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu strategi dan formulasi ide dalam mendirikan usaha baru. Perkenalkan, nama saya Tri Arizona dengan NIM 251018010 yang akan memandu jalannya presentasi virtual hari ini. Tentunya saya tidak sendiri, karena materi hari ini akan dikupas tuntas oleh dua rekan saya, yaitu Nia Febri Rizkita dengan NIM 251018007 sebagai presentator pertama, dan Dina Mutia Desi Paradita dengan NIM 251018009 sebagai presentator kedua. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke pembahasan materi yang pertama. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator. Saya akan menjelaskan poin pertama. Kemampuan mengidentifikasi kebutuhan pasar. Identifikasi kebutuhan pasar merupakan langkah paling awal dan cukup berisiko dalam siklus menciptakan bisnis baru. Kegagalan sebagian besar usaha pemula umumnya disebabkan oleh fenomena building something nobody wants, yaitu menciptakan produk yang tidak dibutuhkan oleh siapapun di pasar. Untuk menghindari kegagalan ini, wirausaha harus memiliki kemampuan, keterampilan, serta pemahaman seorang dalam mengevaluasi suatu proses dan mampu menemukan apa yang benar-benar diinginkan oleh konsumen. Proses ini diawali dengan riset pasar, baik melalui pengumpulan data seperti wawancara mendalam maupun data dari laporan industri. Langkah terakhir adalah menganalisis perilaku konsumen guna memahami faktor psikologis di balik keputusan pembelian mereka. Melalui rangkaian proses tersebut, bisnis baru dapat mengisi ruang kosong di pasar dengan solusi yang tepat sasaran. Sebagai contoh, seorang wirausaha mengamati laporan industri tentang meningkatnya jumlah pasangan muda yang sama-sama bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarga yang biasanya ditemukan di wilayah perkotaan besar, lalu melakukan wawancara mendalam kepada mereka untuk mengetahui kesulitan tersebut. Adapun poin kedua, mampu melihat masalah sebagai peluang. Bagi masyarakat umum, hambatan dan keluhan seringkali dipandang sebagai gangguan. Namun, seorang wirausahawan, setiap ada masalah wirausaha dan berinovasi, mengubah masalah tersebut menjadi suatu peluang bisnis. Kemampuan mengubah tantangan menjadi nilai ekonomi membutuhkan pergeseran pola pikir yang membuat wirausaha lebih berfokus pada solusi dibanding terus merenung masalah tersebut. Proses konversi ini bertumpu pada kejelian seorang wirausaha mendeteksi titik jenuh konsumen terhadap pelayanan yang sudah ada saat ini. Sebagai contoh nyata, Nadiem Makarim, pendiri perusahaan Gojek, melihat titik jenuh masyarakat Jakarta terhadap pelayanan ojek pangkalan konvensional. Konsumen seringkali merasa frustasi karena waktu tunggu yang lama, ketidakpastian tarif akibat sistem tawar-menawar, serta kesulitan menemukan pengemudi saat cuaca buruk atau di lokasi yang sepi. Setelah titik jenuh ditemukan, wirausaha akan menerapkan pola pikir solutif dengan mengajukan pertanyaan strategis mengenai efisiensi waktu, kemudahan akses, dan pemangkasan biaya. Baik, terima kasih atas penjelasan materi dari presentator pertama. Kita akan lanjut ke presentator kedua. Poin ketiga, kejelasan konsep produk dan jasa. Ide bisnis yang abstrak harus diturunkan menjadi konsep konkret sebagai panduan operasional melalui 3 parameter utama. Pertama, formulasi proporsi nilai, menjelaskan keunggulan produk secara tegas. Contohnya, bukan sekedar cuci sepatu, melainkan jasa restorasi premium dan clean aman untuk sepatu mahal. Kedua, spesifikasi teknik dan operasional, menetapkan standar operasional atau SOP yang terukur. Contohnya, pengecekan awal bersama konsumen, menggunakan sikat khusus sesuai bahan, penjemuran tanpa matahari langsung, hingga kemasan anti lembab. Ketiga, arsitektur strategi harga, menentukan harga yang rasional sesuai daya beli target pasar. Contohnya, tarif 50.000 hingga 150.000 per pasang dinilai masuk akal bagi mahasiswa, pekerja muda, memiliki sepatu bermerek karena sebanding dengan nilai perlindungan yang aman.
Poin keempat, keunikan ide usaha. Di pasar yang jenuh, memformulasikan keunikan ide usaha atau USP adalah keharusan strategis agar tidak terjebak dalam perang harga. Keunikan ini dapat dibangun melalui 3 cara. Pertama, inovasi produksi. Contohnya, Bittersweet by Najla yang akan menjual kue bolu utuh konvensional melalui berinovasi menciptakan dessert box dalam wadah akrilik transparan yang praktis, siap makan tanpa piring dan aman dikirim ke luar kota. Kedua, keunggulan pelayanan dan efisiensi distribusi. Memotong jalur distribusi tradisional dengan sistem kemitraan reseller, agen lokal, dan ojek online. Hal ini membuat produk selalu siap sedia atau ready stock di dekat konsumen dengan biaya kirim yang murah. Ketiga, kekuatan narasi merek atau branding. Memanfaatkan personal branding dan narasi emosional di sosial media yang ada di TikTok dan Instagram. Slogan Quit of Dessert disertai video behind the scene coklat Mele berhasil memicu rasa penasaran masif konsumen sehingga Poin yang kelima yaitu potensi mampu keberlanjutan. mendominasi Tujuan akhir pasar dari pendiri kuliner usaha baru manis di adalah membangun Indonesia. entitas bisnis yang mampu bertahan dalam jangka panjang melalui penerapan 3 pilar utama keberlanjutan yang saling terintegrasi. Pilar pertama adalah keberlanjutan ekonomi, di mana perusahaan harus memiliki model bisnis yang sehat dan arus kas positif, seperti yang dicontohkan oleh Sido. Muncul yang sukses menjaga stabilitas finansial dan menandai ekspansi mandiri lewat produk unggulan tolak angin. Pilar kedua merupakan keberlanjutan sosial yang berfokus pada dampak positif bagi komunitas, yang diwujudkan melalui program kemitraan dengan petani lokal berupa pelatihan, bantuan lokal, dan kepastian harga beli untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pilar ketiga adalah keberlanjutan lingkungan melalui pengolahan limbah yang bertanggung jawab sebagai penerapan konsep zero waste, yang mengubah limbah padat menjadi briket bahan bakar yang menyaring limbah cairan agar aman digunakan kembali. Keberhasilan menjaga 3 pilar ini kemudian disempurnakan oleh konturan strategi dalam mengadopsi teknologi digital termasuk otomatisasi mesin, digitalisasi rantai pokok, dan pemanfaatan e-commerce, sehingga bisnis tetap kokoh, relevan, serta mampu bertumbuh melintas generasi di tengah ketidakpastian global. Sebagai contoh studi kasus, kita dapat melihat perjalanan sukses Kopi Kenangan hingga menjadi unicorn pertama di sektor F&B Asia Tenggara. Perjalanan mereka dimulai dari identifikasi pasar yang jeli. Manajemen Kopi Kenangan melihat adanya celah besar di Indonesia. Di satu sisi, ada kopi premium internasional yang terlalu mahal untuk dikonsumsi harian pekerja. Di sisi lain, ada kopi yang sat-sat, tapi kualitasnya rendah. Mereka hadir di tengah-tengah solusi sebagai kopi segar berkualitas tinggi dengan harga murah dibandingkan dengan kedai internasional. Solusi ini dieksekusi lewat konsep produk yang jelas, yaitu model grab and go. Mereka sengaja tidak membuang modal untuk menyewa tempat nongkrong. Fokusnya dialihkan pada efisiensi dan standarisasi menggunakan mesin berkualitas dan aplikasi digital untuk tidak membuat pelanggannya mengantri. Agar mudah diingat, mereka menciptakan daya tarik yang cerdas melalui branding emosional. Penggunaan nama menu yang unik seperti Kopi Kenangan Mantan terbukti sangat efektif membedakan mereka dari kompetitor konvensional lainnya. Terakhir, seluruh strategi ini menghasilkan bisnis yang berkelanjutan serta ekonomi. Konsep gerai kecil berhasil menekan biaya operasional sangat signifikan sehingga membuat bisnis ini sehat, menguntungkan, dan mudah diduplikasi ke ratusan kota. Secara sosial, mereka juga berkomitmen memberdayakan petani kopi dan produsen gula aren. Integrasi matang antara identifikasi pasar, efisiensi konsep, keunikan merek, dan dampak sosial inilah yang mengubah kedai kecil mereka menjadi bisnis yang sukses dan berkelanjutan. Terima kasih telah menonton videonya. Silakan bertanya di kolom komentar ya.